Halo, perkenalkan nama saya Riko Fauzan dan ini adalah cerita saya yang benar-benar saya alami ketika pertama kali mendaki Gunung Kelut 3 tahun yang lalu. Terlebih dahulu saya memohon maaf bila ada pihak lain yang merasa dirugikan karena cerita saya. Karena cerita ini yang murni benar-benar saya alami dan belum tentu itu benar di mata orang lain. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pada tahun itu, tepatnya tahun 2017, saya diajak oleh kawan untuk mendaki bersama. Dan yang ikut mendaki kala itu adalah 10 orang kawan. Waktu itu kami sedang menjalankan praktek kerja lapangan di salah satu kota di Jawa Timur, tepatnya di Kota Blitar. Tepat tanggal 18 Desember 2017, kami akan merencanakan pendakian. Dari jumlah 10 orang, kami terpecah 2 kelompok karena shift kerja kami berbeda. Dan saya rencana mendaki terlebih dahulu, setelah itu disusul kawan yang lain. Rencana kami akan mendaki Gunung Kelut yang jarak tempuhnya lumayan dekat. Saya berangkat menuju rumah kawan jam 1 siang, tetapi di sana molor sampai jam 6 sore. Karena menunggu kawan dan juga banyak yang membeli peralatan pendakian lainnya. Salah satunya adalah senter. Kami menuju basecamp pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo Blitar. Di perjalanan berangkat kami mengalami banyak kendala. Salah satunya, kami salah jalan dan harus beberapa kali berputar arah. Padahal dari kita sudah banyak dan juga sering sekali melintasi basecamp tersebut. Dan sampai jam 8 malam kami baru sampai di basecamp pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo. Kami segera melakukan registrasi dan packing ulang. Dan ketika kami mulai berdoa di sebelah pos perizinan, tiba-tiba terdengar suara rombongan motor. Ya, ternyata itu adalah teman-teman kita. Sontak mereka kebingungan kenapa kita belum melakukan pendakian, padahal kita berangkat terlebih dahulu. Kemudian kita memutuskan untuk trekking bersama kawan yang baru datang. Kala itu kami trekking malam hari, sedikit was-was karena banyak dari kami adalah pendaki pemula dan belum pernah mendaki gunung sebelumnya. Dan alat yang kami bawa tidak profesional sama sekali. Cuma bermodal nekat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Dari pos perizinan menuju pos 1 kami masih bersama-sama dan masih kuat tanpa ada yang mengeluh rasa capek. Kami mendaki kali ini berjumlah 10 anak. Antara lain Selamat, Agung, Kosim, Rizky, Nanda, Hendi, Mukti, Denny, Mamat, juga saya sendiri. Dan akhirnya kita sampai di pos 1. Kami tidak merasa aneh di pos 1. Kami beristirahat cukup lama karena perjalanan panjang cukup melelahkan bagi kami, karena kami pendaki pemula. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dan di sini kami mulai merasa aneh. Kami merasa ada banyak yang mengawasi kita. Malam itu kita tidak bertemu kelompok pendaki lain di perjalanan naik. Di perjalanan kita banyak mengeluh capek, nggak kuat, dan lainnya. Tidak banyak juga dari kita mengucapkan, aku nggak mindu. Yang dalam bahasa Indonesia artinya saya tidak akan mengulang kedua kalinya. Dan dari pos 1 menuju pos 2, kita memutuskan untuk berpencar menjadi 2 kelompok. Selamat dan kelima temannya memutuskan untuk duluan ke pos 3 karena fisik mereka yang lebih kuat dari kita. Dan saya memutuskan ikut rombongan kedua yang masih istirahat di perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Dan akhirnya kami sampai di pos 2. Tapi kita tidak bertemu kawan kita yang terlebih dahulu berjalan. Pos 1 menuju ke pos 2 tidaklah jauh. Tapi ada 2 jalan yang dilalui. Ada pertigaan yang kalau ambil kanan kita akan bertemu ke pos 2. Dan kalau ambil kiri kita tidak ketemu pos 2 dan langsung ke pos 3. Di pos 2 kami istirahat agak lama.
Karena kita kecapean dan lapar, akhirnya kita di situ makan bekal yang kami bawa, yaitu kentang rebus dan lontong yang kala itu sudah agak berair karena sedari siang memasaknya. Tidak terasa kami ketiduran di pos 2 sampai kurang lebih 1 jam dalam posisi duduk. Akhirnya kita bangun dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Dan dari pos 2 menuju pos 3 adalah awal mulanya kisah mistis yang kami alami. Gunung Kelut sudah terkenal sebagai tempat yang mistis, khususnya oleh warga Blitar dan Kediri. Kebetulan kami adalah warga asli Blitar yang sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita tentang Gunung Kelut. Mulai dari asal-usul hingga tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Kami terus melakukan perjalanan di malam itu, sambil mulut yang tidak berhenti berdoa, karena perasaan kita yang tidak enak sama sekali ketika perjalanan mendaki. Hutan di sini sangat berbeda dengan hutan lainnya. Hutan di sini tampak sangat ramai. Suara-suara yang tidak kami tahu sumber suara itu dari mana. Dan itu suara apa? Kami melanjutkan perjalanan dan tetap tenang walau perasaan takut sudah menghantui kami sedari tadi. Dan suara-suara aneh mulai muncul, seperti suara obrolan, saut-sautan, padahal kami ketika itu tidak ngobrol sama sekali. Dan akhirnya, yang saya takutkan terjadi ketika mendengar suara tangisan samar-samar yang lama-kelamaan semakin jelas suara itu. Tetapi saya cuma diam. Mungkin yang saya rasakan ketika itu adalah perasaan saya saja. Tetapi suara itu tidak cuma sekali, saya mendengar berulang kali. Suara itu saya rasakan adalah seorang wanita yang masih muda dan menangis. Seketika itu saya hanya berdiam diri dan berdoa. Tetapi lama-kelamaan suara itu samar-samar menghilang. Dan untuk yang ketiga kalinya, saya mendengar lagi dan refleks saya waktu itu bertanya ke Agung yang tepat berada di depanku. Gung, apa wek krungu nek wong nangis? Yang artinya, Gung, apakah kamu juga dengar ada orang menangis? Dan Agung menganggukkan kepalanya dan berkata, wes ket mau co aku krungu, tapi aku menengahi. Dalam bahasa Indonesia artinya, sudah sedari tadi co aku dengar. Tapi aku diam saja. Sontak membuat saya terdiam diri sebentar, karena takut dan mulut tidak berhenti berdoa. Kami melanjutkan perjalanan sembari melupakan kejadian yang kami alami. Tidak jauh dari kejadian pertama yang kami alami, Agung bertanya ke saya, "Co, nyawang gak?" Yang artinya, "Co, tadi lihat gak?" Dan apesnya saya juga melihat. Ada sesosok bayangan putih yang melintas dari balik pohon dan kemudian menghilang. Tapi kami tetap kekeh melanjutkan perjalanan karena waktu yang juga menunjukkan pukul 12 malam. Saat itu kami yakin bayangan putih itu bukanlah senter yang melintas karena itu nampak sekali. Dan juga senter yang kami bawa adalah senter genggam yang tidak berubah tempat, yang tetap mengarah ke tanah tempat kita berpijak. Di situ saya sudah takut dan merinding. Tetapi Agung berkata, dikit lagi kita sudah sampai di pos 3, tempat kami ngecamp dan mendirikan tenda. Tepat jam 3 pagi, kami sampai di pos 3 dan syukurlah teman-teman kami yang berjalan terlebih dahulu sudah mendirikan tenda dan memasak mie instan untuk mengganjal perut kita. Kami istirahat dan tidur menunggu matahari nampak untuk melanjutkan submit di pagi itu. Kami setelah kejadian tadi malam tidak bercerita ke teman-teman lainnya karena kami takut kawan lain akan ketakutan dan kita juga belum turun gunung. Ketika matahari nampak, suasana gunung ini nampak biasa saja, seperti gunung yang lainnya. Dan kami memutuskan untuk submit pagi itu.
dan turun pada siang hari, karena kami tidak berani turun pada malam hari karena teringat kejadian tadi malam. Ketika kami sudah turun dan berada di base camp, kami bercerita tentang kejadian apa saja yang tadi malam kami alami. Tetapi apesnya mereka semua juga merasakan apa yang saya alami. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan pada episode kali ini. Dan yang terakhir saya sampaikan ini hanyalah cerita yang kami alami dan belum terbukti kebenarannya. Dan saya tidak berniat merugikan pihak manapun, karena macam-macam tempat memiliki kesan-kesan yang berbeda dan juga cerita yang berbeda. Dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak sopan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.